kawan senusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Teruslah lantang bersuara, kritis terjaga, dan tak lupa bergembira. Bersama Baku Dapa Radio Line, bersama Baku Dapa Radio Line. Simak siaran Baku Dapa Radio Line melalui portal streaming bakudapa.id dan interaksi WhatsApp 0813 2555 4450. Halo, selamat sore kawan Dapa. Senang sekali saya Eda Tukan bisa kembali menemani ruang dengar Anda dalam program kesayangan kita, So Pasti Kita Bacarita Baku Dapa Radio Line, Baku Sapa di Udara, Baku Ganda dalam Karya. Sore ini, Jumat 13 Maret 2026, kita tidak hanya akan sekedar mengobrol nih kawan Dapa, tapi kita akan menelusuri jejak. Jejak apa ya? Bukan sembarang jejak sudah pasti, melainkan jejak penggerak pendidikan masyarakat adat di Sumba Timur. Menarik kan? Yes, saya saja sangat excited akan ngobrol sore ini mendengarkan bagaimana perjuangan teman-teman masyarakat adat di wilayah Sumba Timur. Kawan Dapa, bicara soal Sumba, mungkin banyak dari kita yang langsung terbayang hamparan sabana yang indah, bukit-bukitnya, kuda-kuda yang gagah. Tapi di balik keindahan itu ada sosok-sosok tangguh yang sedang berjuang menjaga akar budaya mereka agar tidak tercerabut oleh zaman. Mereka adalah penjaga api tradisi sekaligus pelita bagi pendidikan adat. Yap, hari ini sudah hadir bersama saya seorang sosok inspiratif yang sangat saya kagumi, Kakak Rambu Intan, sang penjaga tradisi budaya dan pendidikan adat dari tanah Sumba Timur. Halo, selamat sore Kak Rambu, apa kabar di sana? Halo Kak Eda, selamat sore. Puji Tuhan kabar baik, terima kasih sudah mengundang. Siap, ini cuaca di wilayah Sumba Timur kemana nih? Masih hujan Kak Eda, jadi dari pagi sampai sore hari ini masih hujan. Oke, baiklah. Memang kayaknya situasi atau cuaca ini merata ya di semua wilayah gitu ya, bukan cuma di Nusa Tenggara Timur, tapi juga di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Tetap waspada ya Kakak Rambu Anak Intan ya, karena memang cukup ini ya beresiko gitu ya wilayah kita gitu di NTT. Nah, baiklah kawan Dapa semua, sebelum kita menyelam lebih dalam lagi nih tentang bagaimana perjuangan Kakak Rambu Anak Intan menghidupkan pendidikan adat di tengah gempuran modernitas, maka teman-teman saya ajak nih, ayo rame-rame kita gabung nih nongkrong sore ini di Baku Dapa Radio Line. Oke, Kakak Rambu, ini kan kita suka lama ya. Suka lama, tapi kan untuk bicara lebih banyak dan berbagi kepada orang banyak, khususnya spesialnya ke kawan Dapa, Baku Dapa Radio Line itu kan menurut saya itu satu momen yang menarik gitu, yang spesial. Karena saya juga ini menjadi kesempatan buat dengar lebih banyak bagaimana perjuangan teman-teman gitu, khususnya bagaimana Kakak Rambu Intan sebagai pemuda adat di wilayah Sumba Timur. Boleh ceritakah kepada kawan Dapa nih, apa sih sebenarnya makna di balik sebutan sebagai
pemuda adat penjaga tradisi budaya. Dan apa sebenarnya yang memotivasi Kakak Rambu Intan atau yang mendorong Kakak Rambu Intan untuk setia pada kerja-kerja ini? Silakan. Baik, terima kasih Kak Eda sudah mengundang saya dalam acara ini. Selamat sore juga buat pendengar Radio Bakudapa. Tadi kita sudah mendengar apa yang Kak Eda bilang bahwa pekerjaan ini tidak gampang, tapi ini berangkat dari pengalaman pribadi sih Kak Eda. Dari rumah tangga saya sendiri itu pendidikan adat masih terus dijalankan, walaupun dalam perkembangan zaman itu semakin tergerus. Nah, di balik daripada gelar penjaga tradisi budaya itu sebenarnya kalau secara pribadi masih belum terlalu pas juga dapat gelar itu, karena gelar itu sungguh sangat besar gitu. Tapi saya merasa bersyukur dan bangga diberikan gelar seperti itu. Gelar itu bukan hanya sekedar gelar semata sih, tapi melainkan satu amanah untuk menjaga akar identitas kita sebagai orang Sumba, Kak Eda. Tradisi Sumba itu sendiri kan bukan hanya sekedar ritual atau adat istiadat saja, tapi bagaimana kita juga mengajarkan nilai tentang gotong royong atau saling menghormati atau hubungan kita dengan alam begitu, Kak Eda. Oke, menarik ya, bahwa ini bukan sekedar tradisi nih kawan Dapa, tapi di balik itu semua yang paling penting adalah nilai-nilainya gitu ya, nilai-nilai yang menghidupi atau dihidupi oleh kita dan bertahan sampai sekarang. Nah, sebelum saya tanya-tanya nih, kepo-kepo lebih banyak gitu ya Kakak Rambu Intan, boleh dong spill gitu, Kakak Rambu Intan dari masyarakat adat apa, lalu di sana sebagai pemuda adat itu selain gelar tadi ya, bahwa Kakak Rambu juga sangat reflektif menurut saya, bahwa gelar itu tentu saja bukan gelar yang mudah gitu ya, dan itu menjadi sebuah tanggung jawab Kakak Rambu Intan sebagai pemuda adat. Bolehkah cerita ke kawan Dapa, masyarakat adat di Sumba Timur wilayah mana, lalu masa kecil atau secara strukturnya itu Kakak Rambu Ana Intan itu seperti apa sih perannya di masyarakat adat tersebut? Baik, Kak Eda. Kalau saya sendiri itu berasal dari Sumba Timur, asal komunitas masyarakat adat saya dari Plaeng Letakunda Paamu itu berada di wilayah Canberra. Okay. Jadi kalau masa kecil saya mungkin sama seperti perempuan-perempuan Sumba pada umumnya. Namun di dalam rumah tangga saya itu masih tetap menjalankan tradisi masyarakat adat. Dan di Sumba itu sendiri juga kan mungkin teman-teman yang ada di wilayah Sumba atau yang baru mendengar, karena di Sumba ada yang ada kasta-kastanya itu, Kak Eda. Ya betul, mungkin saya juga dengar tuh. Bagaimana tuh? Sebelumnya kan kemarin kita ketemu di Jakarta sudah sempat cerita dengan Kak Eda. Mungkin teman-teman juga perlu melihat bahwa banyak juga isu yang berkembang selama ini, kayak ada konten kreator yang bilang disabilis hamba atau segala macam, itu mungkin ada berita-berita seperti itu. Namun tidak semudah itu sebenarnya, karena memang di Sumba itu sendiri ada kastanya, ada 3. Itu ada golongan yang pertama itu ada yang Maramba, Kabihu, dan Ata itu. Jadi kalau untuk kasta-kasta itu memang sudah ada itu ada secara turun-temurun begitu, Kak Eda. Oke. Menarik ya, karena bisa jadi salah persepsi gitu ya orang-orang gitu, apalagi konten kreator nih, maksudnya menjadi riskan gitu menurut saya ketika seorang konten kreator yang followersnya banyak dan bisa jadi dia bukan orang asli Sumba yang mungkin pemahamannya terkait
adat dan budaya di Sumba sendiri pun terbatas gitu. Lalu membawa narasi itu ke publik dan menggiring ya, kalau boleh disebut seperti itu ya, karena dengan mudahnya kemudian mengatakan demikian. Padahal dari Kakak Rambu Intan sendiri narasi itu tidak sepenuhnya benar gitu, karena ada sistem yang diatur atau ada makna-makna di balik itu. Kalau boleh tahu nih, saya pikir ini juga pengetahuan yang baik ya di kesempatan ini nih kawan Dapa, biar kita juga paham dan jangan salah kaprah nih soal kasta-kasta ini gitu. Kalau pada umumnya orang-orang tuh mikirnya kayak ada kasta raja sama kasta hamba gitu-gitu ya, yang sebenarnya sudah lebih detail dijelaskan oleh Kakak Rambu Intan tadi gitu. Sebenarnya nih Kakak Rambu Intan sebagai bagian dari masyarakat adat dan berdiri di garda terdepan untuk perjuangan pendidikan pemuda adat ya khususnya, fungsi atau makna dari sistem kasta ini sebenarnya seperti apa sih Kakak, supaya orang tidak lalu kemudian berpikir bahwa sistem kasta ini jadi menormalisasikan atau ternyata ada praktek jual beli gitu lah, dalam tanda kutip jual beli hamba nih gitu. Maksudnya ini juga kesempatan yang baik nih buat kita mendengarkan sebenarnya sistem yang terjadi yang hidup bertahun-tahun lamanya itu seperti apa sih Kakak Rambu Intan? Itu ya, kalau saya bercerita sepengetahuan saya yang itu memang diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga saya. Memang kalau di Sumba itu sendiri jauh sebelum Indonesia itu ada, karena ini masyarakat adat itu sudah ada seperti itu. Jadi dari dahulu ada penghuninya. Menurut cerita itu sudah ada sistem kasta itu sendiri. Lalu sistem kasta itu juga ada yang seperti Maramba, Kabihu, dan Anta itu tadi. Nah, Maramba itu dia berperan sebagai orang yang menjadi contoh seperti pohon besar yang mampu mengayomi orang-orang di dalam itu, seperti itu. Nah, sistem itu tidak seperti sistem-sistem yang hamba itu bukan diperlakukan seperti budak. Nah, tapi mereka adalah orang-orang yang ada di dalam rumah, layaknya seperti saudara kita sendiri. Seperti itu sih Kak Eda. Jadi kayak orang yang baru mendengar kata hamba langsung berpikir bahwa di Sumba masih ada sistem perbudakan ya. Itu tidak sebenarnya. Yang terjadi sekarang adalah di mana orang-orang dalam rumah itu adalah saudara kami, seperti itu Kak Eda. Menarik ya dari penjelasan Kakak Rambu Intan gitu, filosofinya atau dianalogikan sebagai pohon gitu. Jadi sistem, kalau boleh disederhanakan gitu, sistem kasta ini justru mengatur bagaimana orang saling memperhatikan satu sama lain ya. Ada pemimpinnya, ada yang dipimpin, ada yang bertugas mengatur, tapi ada juga yang kemudian diatur begitu. Dan ternyata posisinya itu seperti saudara dalam rumah. Saya mengerti sekali ya, saudara dalam rumah tuh kayak kita buka hati, tapi memang secara energi, secara posisi memang kita punya kuasa lebih untuk mengelola sistem kekerabatan ini gitu ya. Saya pikir ini juga menarik sekali nih Kakak Rambu Intan untuk penjelasan ini. Semoga kawan Dapa juga tercerahkan ya soal sistem kasta yang terjadi di Sumba, khususnya Sumba Timur. Nah, kita balik lagi nih ke topik kita awal gitu ya, bagaimana Kakak Rambu sendiri sebagai pemuda yang juga bagian dari sistem kasta itu ternyata sangat sering gerakan akses pendidikan kepada mana nih kondisi, atau mungkin bisa kasih kita gambaran nih situasi atau potret gitu ya, bagaimana pendidikan masyarakat adat di Sumba Timur saat ini, dan apa sih tantangannya sebagai seorang penggerak dan pemuda adat dalam perjuangan-perjuangan untuk akses pendidikan kepada masyarakat adat. Terima kasih Kak Eda. Suaranya agak putus-putus karena memang jaringan di tempat saya, tapi saya cukup baik mendengarkannya.
tantangan saya sebagai penggerak pendidikan adat itu sangat besar sekali Kak Eda, karena ini menyangkut dengan perkembangan global yang cukup pesat ya Kak Eda. Jadi bagaimana berhadapan dengan orang-orang juga yang merasa bahwa anak-anak itu lebih baik untuk mendapatkan pendidikan formal gitu. Jadi kalau pendidikan adat itu tunggulah nanti sajalah seperti itu. Tapi itu yang menjadi satu tantangan terbesar buat saya sebagai penggerak pendidikan adat gitu Kak Eda. Oke, semoga kita berdua juga masih cukup jelas saling mendengarkan dan semoga jaringan aman gitu ya. Menarik nih bahwa sebenarnya bukan hanya pendidikan formal yang dikejar, tapi pendidikan adat gitu ya. Kalau boleh tahu nih kondisi real di kampung adatnya Kakak Rambu Intan tuh seperti apa sih sampai akhirnya Kakak Rambu kemudian yang memperjuangkan ini dan membawa narasi ini gitu bahwa pendidikan formal penting, tapi tidak bisa kemudian mengkesampingkan pendidikan adat begitu. Baik, Kak Eda. Kalau pendidikan formal di tempat saya masih cukup baik, walaupun lokasinya terpencil. Dan pendidikan adat di tempat saya juga itu perkembangannya sudah cukup pesat. Jadi akhirnya pendidikan adat itu semakin tidak tersistem begitu. Jadi pertama penggunaan bahasa itu sudah semakin jarang digunakan dalam kehidupan rumah tangga atau anak-anak. Terus cerita-cerita dongeng itu sudah tidak lagi dijalankan di rumah tangga atau dongeng-dongeng kepada anak-anak kecil menjelang mereka tidur. Mereka sering diberikan kayak cerita-cerita dongeng dari kayak Putri Salju atau semacam dongeng-dongeng lain gitu. Yeah. Tanpa mereka belajar tentang dongeng-dongeng lokal yang sebenarnya itu ada. Seperti itu Kak Eda. Berangkat dari kekhawatiran itulah akhirnya saya merasa bahwa kalau generasi ini ditinggalkan atau tidak memulai dari saya, akan semakin menjauh dari akar budayanya. Oke, gitu. Menarik. Saya pikir ini dalam ya, apa yang Kakak Rambu Intan sampaikan tuh dalam gitu menurut saya, karena pendidikan adat itu balik lagi di awal ternyata itu juga bagian dari pendidikan nilai gitu ya, bagaimana menumbuhkan karakter, bagaimana nilai itu dipakai di dalam keseharian kita dan menjadi penting untuk pulang ke rumah, mengenali diri kita, identitas kita dan nilai yang ada di dalam tradisi adat dan juga pasti semakin menggebu-gebu pengen tahu lagi bagaimana gerakan ini kemudian hidup di masyarakat adat Sumba Timur. Tapi kita jeda dengar obrolan Kakak Rambu Ana Intan. Selamat mendengarkan. Kawan Dapa, balik lagi bersama saya Eda Tukan dan Kakak Rambu Intan yang lagi ngobrol-ngobrol tentang bagaimana pendidikan yang digerakkan oleh pemuda adat di Sumba Timur. Nih menarik ya, tadi Kakak Rambu sudah banyak banget nih cerita soal bagaimana sistem kasta, bagaimana situasi pendidikan di sana dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan gitu ya. Dan sebenarnya saya pikir kawan dapat sepakat ya bahwa pendidikan formal dan juga pendidikan adat itu dua kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan satu sama lain gitu. Maksudnya dua hal yang penting ya. Karena ya tadi pendidikan formal juga penting untuk kemajuan kita, tapi juga pendidikan adat itu juga penting untuk membuat kita juga lebih mengenal diri kita, lebih manusia gitu ya dalam tanda kutip gitu. Jadi nilai-nilainya tuh hidup gitu. Jadi kita tidak hanya berpikir soal
kecanggihan teknologi, kepintaran dan kecerdasan kita secara akademis gitu, tapi kita juga menekankan dan menghidupi di diri kita nilai-nilai itu dan menjadi orang yang juga bermanfaat buat orang lain. Nah, kita nih penasaran ya, kawan Dapa penasaran kalau bagaimana nih gerakannya Kakak Rambu Anak Intan di sana gitu. Kak Rambu mungkin bisa cerita nih bagaimana sih cara dan strategi Kakak Rambu Intan dan teman-teman pemuda adat di Sumba Timur khususnya di wilayah Kakak Rambu Intan untuk menyeimbangkan gitu ya, membuat ini menjadi selaras antara pendidikan formal dan juga nilai-nilai adat agar keduanya itu tidak saling berbenturan gitu, karena ini juga proses yang saya pikir serius harus dilakukan, apalagi penanaman nilai itu dimulai dari anak-anak gitu ya, dan bagaimana menerjemahkan itu, bagaimana mengkomunikasikan dan menghubungkan itu ke masyarakat adat, bahwa dua hal ini penting tuh. Strategi yang dilakukan oleh Kakak Rambu Intan tuh seperti apa sih? Nah, jadi kawan Dapa, ini kita sambil menunggu ya, karena kita terhubung di wilayah yang juga cuacanya juga lagi sedang tidak aman. Semoga kita bisa lebih terhubung lagi untuk mendengarkan Kakak Rambu Intan. Ya itu ya, bahwa ya oke, Kakak Rambu Intan apakah masih terhubung jaringannya? Oke. Baik. Bagaimana tadi kalau saya tidak salah mendengar keseimbangan kurikulum ya Kak Eda? Betul. Jadi keseimbangan pendidikan formal di sekolah dan juga pendidikan adat di masyarakat adat sendiri itu, cara yang Kakak Rambu Intan lakukan tuh seperti apa tuh untuk biar bisa seimbang nih dalam prosesnya? Cara untuk bisa seimbang antara pendidikan formal dengan pendidikan adat itu mulai seperti dari kerajinan Kak Eda, kerajinan tangan. Jadi menghubungkan antara pelajaran matematika dengan sistem perhitungan yang digunakan kayak pembuatan kerajinan tangan, kayak tenunan atau anyaman, seperti itu Kak Eda. Jadi satu sama lain itu tidak ada keterkaitan begitu, tidak bertentangan. Oke, jadi menarik ya. Gimana tuh Kakak Rambu? Kalau pelajaran bahasa itu sebenarnya memang di sekolah-sekolah formal yang ada di Sumba Timur ini sendiri sudah ada kurikulumnya memasukkan bahasa daerah ke kurikulum pendidikan formal. Namun masih banyak kekurangan sumber daya manusia atau guru-guru yang memahami konsep dari bagaimana untuk mengajarkan anak-anak itu, karena kurangnya pemahaman guru-guru yang tidak bisa menggunakan bahasa daerah juga begitu Kak Eda. Jadi memang kurikulum pendidikan adat itu belum bisa masuk di dalam kurikulum pendidikan formal. Jadi ini juga menjadi rencana kami ke depan untuk bisa kita masukkan kurikulum pendidikan adat itu di dalam kurikulum pendidikan formal, seperti bahasa sastra adat, terus tarian adat, itu sebenarnya sudah dimasukkan dalam pendidikan formal juga Kak Eda. Oke, menarik ya. Jadi Oke. Jadi memang artinya menarik ya, nih bagaimana teman-teman punya strategi, Kakak Rambu Intan dan kawan-kawan punya strategi untuk memasukkan pembelajaran di sekolah pendidikan formal itu ke dalam aktivitas sebagai masyarakat adat gitu ya, misalnya tenunan, anyaman. Lalu menarik yang lain adalah ternyata yang kondisinya adalah ternyata guru-gurunya pun tidak semua menguasai betul gitu ya tentang bahasa daerah atau mungkin pemaknaan-pemaknaan dari tradisi-tradisi yang ada gitu. Sehingga memang menjadi perjuangan teman-teman pemuda adat di sana ya Kakak Rambu ya. Ya. Oke. Kalau artinya itu situasi ketika Kakak Rambu mulai melakukan gerakan ini, bagaimana respon orang tua Kakak Rambu, tokoh-tokoh adat yang lain, atau juga keluarga sendiri dan juga masyarakat terhadap gerakan yang Kakak Rambu Intan lakukan bersama dengan pemuda adat di tempat Kakak Rambu Intan?
Baik, Kak Eda. Respon masyarakat atau orang tua anak awalnya itu merasa kayak ya biasa saja lah. Mereka belum terlalu memahami apa itu pendidikan adat, apa itu sekolah adat awalnya. Jadi mereka merasa bahwa oh iya hanya sekedar perkumpulan anak-anak yang kayak layaknya anak-anak taman baca atau yang lain seperti itu. Namun setelah seiring berjalannya waktu, banyak anak-anak pemuda adat juga yang dikirim keluar daerah, terus mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan. Mereka pulang ke kampung, merasa bangga menjadi utusan dari komunitas adat. Mereka pulang bercerita banyak, akhirnya orang tuanya merasa bahwa oh ternyata anak kami tinggal di kampung tidak ketinggalan begitu. Merasa bangga jalan keluar maksudnya ke ibu kota, dikirim diutus, itu hal-hal yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua begitu. Jadi itu yang membuat tokoh-tokoh adat di tempat saya juga sekarang merasa bahwa perlu kita dukung kegiatan ini karena ini berguna untuk kita ke depan. Nah, ini juga ada juga cerita menarik Kak Eda karena di tempat kami ini kan ada kegiatan pengukuran tanah yang PTSL itu kan Kak Eda. Oke, baik. Lalu kegiatan itu kan kami sebagai masyarakat adat sudah melakukan pemetaan wilayah adat. Jadi di komunitas kami itu bukan tidak mau menjalankan program pemerintah, tapi kami juga akan mengukur itu sebagai tanah ulayat. Jadi bukan sebagai milik perorangan, tapi itu milik komunal gitu. Jadi itulah yang menjadi salah satu suatu kebanggaan tersendiri buat anak-anak pemuda adat bahwa kami ke depannya juga tidak akan jadi tamu di negeri sendiri begitu Kak Eda. Ya, jadi kami tidak akan jadi tamu di negeri sendiri ya. Betul sekali kan? Gimana tuh Kakak? Jadi karena kami melihat bahkan di wilayah Sumba ini sendiri tidak semua tempat punya kesadaran yang tinggi atas tanah-tanah atau wilayah adat itu begitu. Karena pemuda-pemuda adatnya juga tidak punya pemikiran yang apa yang akan terjadi di wilayah adatnya. Mereka berpikir bahwa oh ini sekedar saya hidup gitu, hanya untuk tempat tinggalnya, hanya untuk tempat kebunnya, atau bahkan mereka banyak yang keluar daerah, pergi cari kerja di tempat lain, lalu pada akhirnya mereka kembali, mereka tidak ada lagi wilayah adat. Nah itu, jadi di wilayah adat kami saat ini merasa bersyukur ketika pemuda adatnya punya kesadaran yang tinggi untuk menjaga wilayah adatnya, orang-orang tua juga merasa punya semangat untuk terus mempertahankan wilayah adatnya begitu Kak Eda. Masih punya semangat dan juga harapan ya karena anak mudanya juga sangat sadar betapa pentingnya menjaga ruang hidup tadi gitu. Ini saya pikir ini sangat reflektif ya sebagai juga bagian dari masyarakat adat begitu, bahwa sebenarnya ini bukan cuma soal menjaga ruang hidup untuk kita tinggal saja ya, tapi sebenarnya juga kalau kita lihat lebih jauh tuh kan kenapa masyarakat adat menjaga tanah adatnya yang sebenarnya adalah kepemilikan kolektif, itu juga bagian dari warisan kearifan lokal di mana masyarakat adat itu menjaga tanahnya. Jadi kalau kita telusuri baik-baik tuh kan sebenarnya melalui dongeng, melalui syair-syair gitu kan tersirat sebenarnya bagaimana masyarakat adat nenek moyang kita itu menjaga lingkungan. Apalagi kan sebenarnya kita sepakat lah ya bahwa pembangunan atau sesuatu yang diletakkan tidak tepat di tempatnya, dia akan mengganggu keseimbangan dan lagi-lagi akan mengancam hidup kita gitu. Jadi bukan cuman kita tinggal, tapi hidup kita, dan hidup itu bukan hidup saya saja gitu ya, tapi hidup di generasi-generasi selanjutnya. Dan saya pikir keresahan ini juga menjadi keresahan bersama, dan semoga kawan Dapa yang mendengarkan juga
terdorong gitu ya bahwa penting untuk memperkuat gerakan bersama teman-teman di kampung untuk menjaga ruang-ruang itu, karena ya itu bukan hanya sebatas soal tanah itu dibeli lalu kita dapat uang, tapi lebih kepada bagaimana keberlanjutan hidup kita sebagai manusia gitu. Nah ini menarik sebenarnya dari ceritanya Kakak Rambu ya. Balik lagi nih, saya ingin tahu apa aja sih kreativitas gitu ya, selain keresahan-keresahan tadi nih, biar kawan dapat juga mungkin menemukan ide-ide menarik dari gerakan yang diupayakan oleh Kakak Rambu Intan. Tadi kan Kakak Rambu juga cerita bahwa banyak kesempatan pemuda adat itu melakukan konsolidasi, memperjuangkannya dan mencari semacam kekuatan lebih besar untuk menjaga tanahnya gitu. Nah, sehari-harinya nih upaya apa sih yang Kakak Rambu lakukan gitu ya bersama teman-teman di kampung untuk menghidupi atau dalam tanda kutip semacam membiayai gerakan ini gitu. Karena tidak semua masyarakat adat punya akses ya. Tidak, dan sebenarnya bukan cuma masyarakat adat ya, tapi juga orang-orang lain juga pemerataan akses itu juga belum serius dilihat gitu. Bagaimana sih kiat-kiat atau apa aja nih jalan ninjanya dalam tanda kutip Kakak Rambu dan teman-teman bikin gerakan ini hidup, tapi ada yang bisa menghidupi dan membiayai itu gitu. Baik, Kak Eda. Kalau kegiatan kami sebagai pemuda adat atau kegiatan untuk terus berjalan ya, contoh seperti kami punya motor tapi untuk isi bensinnya gitu. Nah, kalau kami itu sendiri di tempat saya memang kami melakukan tenun, ada juga hanya tenun ikat, tapi kalau tenun songket itu dari wilayah lain atau pahikung itu dari wilayah lain. Kami menghubungkan atau kolaborasi ya antara tradisi dengan kehidupan modern. Kenapa seperti itu? Kami mengelola tenunan itu menjadi produk-produk turunan begitu Kak Eda. Jadi contoh dari tenunan itu kami buat beberapa produk lainnya seperti baju, tas, dan produk-produk lainnya seperti gantungan kunci atau kalung, gelang seperti itu Kak Eda. Jadi teman-teman yang berangkat keluar daerah juga itu bisa membawa produk-produk kami. Wah seru ya, berarti memang ada inovasi ya yang dilakukan oleh Kakak Rambu Intan dan teman-teman, utamanya dari produk tenun gitu. Nah ini nih menarik nih Kakak Rambu, saya ingin tahu pendapat Kakak Rambu ya, karena saya pikir pendidikan adat itu juga luas ya teman-teman. Kita tidak bisa hanya membayangkan pendidikan adat itu sebatas bagaimana kita membaca berbahasa daerah, tapi ada banyak hal yang sebenarnya itu hidup di sehari-harinya kita sebagai masyarakat adat. Ini saya pengen dengar pendapatnya Kakak Rambu yang adalah penenun tapi juga penjahit gitu ya. Juga yang menggerakkan unit usaha gitu ya, bentuk usaha ini. Ada nih yang misalnya merasa bahwa mungkin juga pemaknaan yang berbeda juga kali ya, atau cara dia memandang misalnya, yang berargumen bahwa buat produk turunan itu misalnya bikin tenun jadi tas, bikin tenun jadi obi belt, atau bikin tenun jadi produk turunan yang lain itu menghilangkan atau mengurangi menghilangkan atau mengurangi maknanya gitu. Nah ini nih saya pikir saya ingin dengar pendapatnya Kakak Rambu anak Intan, tapi kawan Dapa tarik napas dulu, tarik kaki dulu, kita dengarkan dulu satu lagu sambil ngopi mungkin yang tidak berpuasa hari ini, atau sambil menunggu buka puasa, kita dengar dulu satu lagu baru kita dengarkan bagaimana pendapat Kakak Rambu Intan tentang statement ini. Selamat mendengarkan kawan Dapa.
Oke, balik lagi bersama saya Eda Tukan di Kita Bercerita bersama Kakak Rambuana Intan sore ini. Nah, balik lagi ya ke pertanyaan tadi nih Kakak Rambu Intan. Ya sebenarnya kan proses ini juga bagian dari pendidikan adat gitu ya. Menyelipkan atau memasukkan nilai-nilai adat dan budaya itu dalam inovasi-inovasi yang teman-teman lakukan gitu. Tadi Kakak Rambu menyampaikan bahwa ini kita tidak sedang melawan pendidikan formal kok, tapi kita memang berusaha untuk ada keseimbangan dari proses pendidikan ini. Nah, bagaimana sih pendapat Kakak Rambu Intan nih yang sebenarnya juga penenun, penjahit, yang juga mengembangkan usaha bersama dengan teman-teman di masyarakat adat untuk menghidupi gerakan, tapi juga bagian dari masyarakat adat itu sendiri ya. Dengan pernyataan bahwa inovasi-inovasi, ya contoh misalnya tadi yang Kakak Rambu sebutkan, membuat tas atau pita rambut atau gelang atau bentuk-bentuk kreatif lainnya dari tenun itu bisa mengkaburkan dalam tanda kutip atau bisa menghilangkan nilai-nilai adat itu Kakak bagaimana sih melihat statement ini gitu, menanggapi statement ini? Silakan. Baik, terima kasih Kak Eda. Kalau dari saya sendiri, Kak Eda, berangkat dari pengalaman pribadi atau yang ada di lingkungan sekitar bahwa banyak anak muda yang ingin memperkenalkan pakaian adatnya, tapi bingung dengan cara seperti apa begitu Kak Eda. Karena tidak selalu setiap hari menggunakan sarung untuk mempromosikan pakaian adatnya. Lalu akhirnya kami berpikir untuk membuat menjadi produk turunan yang bisa kita kenakan sehari-hari tanpa mengurangi nilai daripada tenunan itu sendiri. Jadi kami mengubah produk tenunan Sumba itu tidak mengurangi nilai, tapi bisa meningkatkan nilai daripada produk itu Kak Eda. Tapi kita tetap mempertahankan elemen khas daripada motif itu sendiri atau warnanya, teknik pembuatannya seperti itu. Dengan kita tidak menutupi bagian-bagian motif daripada kain itu sendiri. Jadi proses pemotongan motif itu tidak memotong daripada motif-motif yang ada di kain itu sendiri. Memang sejauh ini sebenarnya banyak motif-motif yang tidak digunakan sembarangan, tapi untuk kami sendiri, kami tetap mempertahankan nilai daripada motif-motif Sumba yang kami gunakan begitu Kak Eda, dengan tidak memakai kain-kain yang bukan kualitas asli begitu. Tapi kami tetap menggunakan kualitas pewarna alam dan motif-motif Sumba yang sebenarnya gitu. Oke, menarik ya kawan Dapa pernyataan dari Kakak Rambu Intan sendiri gitu terkait apakah proses inovasi ini menghilangkan nilai-nilainya. Ternyata juga tidak gitu kawan Dapa. Kalau kita paham betul maknanya, kita paham betul posisi motif-motifnya dan dalam prosesnya tidak sesederhana menggunting gitu ya, menggunting motif yang kemudian meletakkannya di posisi yang tidak tepat dan menjadi berbeda pemaknaannya, itu sebenarnya bukan satu persoalan. Bahkan justru dengan membuat inovasi, teman-teman muda, pemuda adat punya ruang lebih luas untuk memperkenalkan motif-motif itu, makna-maknanya melalui proses-proses sehari-hari, karena upacara adat tuh tidak selalu setiap hari gitu. Dan tadi juga menarik yang Kakak Rambu Intan garis bawahi bahwa kami mengutamakan produk kami, tenunan kami yang itu juga menggunakan bahan alam ya. Saya pikir itu juga berpengaruh tidak sih Kakak dengan bagaimana melestarikan lingkungan toh, karena ternyata masyarakat adat masih sangat menjaga itu gitu. Dan ini menjadi menarik, ini jadinya tidak hanya bicara soal menjaga nilai, tapi juga menjaga kelestarian lingkungan gitu. Nah, makin seru nih.
sebenarnya ini kan Kakak Rambuana Intan ini kan juga akhirnya mungkin sedikit keluar dari topik soal pendidikan adat ya, tapi ya kawan Dapa lagi-lagi saya pikir pendidikan adat itu juga luas. Salah satunya ya tadi ya, cara bagaimana orang memperkenalkan dirinya, identitasnya melalui inovasi-inovasi tadi nih. Nah, ini kan banyak ya Kakak Rambuana Intan situasi yang dihadapi masyarakat adat soal hak cipta gitu. Teman-teman itu tuh kan apa ya, pengetahuan lokal, kekayaan intelektual masyarakat adat lalu ditiru kan. Situasi sekarang tuh kan banyak begitu ditiru gitu, dicetak, bahkan bukan ditenun lagi tapi dicetak print terus dijadiin sebagai produk yang kalau mau dibilang jadinya kayak fast fashion gitu, karena dia tidak lagi memperhatikan soal bagaimana proses yang bermakna ya. Dia lebih memikirkan soal produk tinggi, besar, tapi hasilnya cepat dan jualnya murah. Dan itu memakai banyak sekali, kalau saya lihat tuh banyak sekali menggunakan motif-motif tuh, salah satunya yang paling sering itu adalah Sumba Timur gitu. Itu bagaimana sih pendapat Kakak Rambu Intan sebagai pemuda adat dan juga penggerak penenun juga gitu. Karena kalau saya tuh melihat penenun tuh bukan cuma sekedar profesi, tapi maestro gitu. Itu adalah kerja seni yang sebenarnya juga punya nilai-nilai adat tadi gitu. Itu bagaimana Kakak Intan melihat situasi itu, dan apa sih upaya-upaya yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Kakak Rambu Intan dan kawan-kawan terhadap kecurangan gitu, dalam tanda kutip kecurangan bisnis-bisnis atau industri-industri pakaian ini gitu. Baik, Kak Eda. Ini juga sebenarnya merupakan tantangan terbesar buat kami ya, bukan hanya sekedar pemuda adat itu sendiri, tapi buat semua masyarakat adat yang ada di Sumba ini sendiri. Bagaimana tentang metode print atau kain-kain yang dibuat jadi batik, itu sudah semakin menguasai pasar gitu, dan juga itu dijual lebih murah. Bahkan kemarin bulan lalu saya pernah transit di salah satu bandara itu menjual kain tenunan Sumba, tapi bukan motifnya Sumba, tapi bukan kain Sumba. Saya coba bertanya kepada penjualnya, itu artinya apa, motifnya apa, tanpa dia ketahui bahwa saya adalah orang Sumba. Si penjual itu menjelaskan bahwa itu adalah motif Sumba, bukan motif kami. Jadi kami tidak tahu menarasikannya atau filosofi daripada tenunan itu sendiri atau gambar itu gitu. Jadi saya bilang bahwa itu memang tenunan kami. Tidak, kami memang tidak punya hak. Maksudnya untuk saat ini di Sumba Timur, saya juga belum mencari tahu berapa motif yang sudah ada hakinya. Itu menjadi tantangan buat kami juga sekarang, atau PR buat kami ke depan seperti apa tentang motif-motif yang ada di Sumba ini gitu Kak Eda. Sebelumnya saya juga kan sempat berdiskusi dengan Kak Eda ya. Kak Eda sendiri sudah sempat buang pertanyaan itu di grup Koalisi Kupik. Itu sebenarnya menjadi persoalan kita bersama di Sumba Timur. Tapi untuk saat ini saya juga melihat bahwa sebenarnya buat kami yang masyarakat adat yang ada di Sumba ini, kembali lagi melihat bahwa kita tuh harus melihat bahwa kita menerima tamu yang akan datang itu, kita harus memberikan informasi. Sejauh mana kita memberikan informasi itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita bersama gitu. Jadi tidak semua isi dapur kita berikan kepada orang lain atau kepada tamu-tamu yang datang, bahwa memang kita orang Sumba adalah budaya patimbi atau sopan santunnya tinggi sekali atau menghargainya tinggi, tapi bagaimana tentang filosofi daripada atau pewarnaan alam yang kita gunakan itu tidak semuanya kita berikan kepada orang lain, karena tidak semua orang juga kita bisa tahu seperti apa yang mereka akan buat di luar sana gitu. Jadi kalau untuk pembuatan haki itu sendiri, bagi kami juga masih agak susah, karena setiap wilayah itu memang punya motifnya masing-masing Kak Eda. Di wilayah timur berbeda, di wilayah utara berbeda, di wilayah Kembera berbeda. Jadi untuk kami sendiri tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah milik
marga ini yang membuat milik ini, karena kita juga harus perlu riset atau belajar lebih dalam lagi tentang motif itu sendiri. Namun dengan perkembangan zaman saat ini, orang di luar sana akan membuat hakinya tanpa kami yang saat ini masih tertatih-tatih, mungkin di luar sana sudah berlari sekencang mungkin untuk mendaftarkannya. Itu yang jadi persoalan buat kami masyarakat adat yang ada di Sumba, Kak Eda. Oke. Saya pikir ini juga menjadi keresahan atau menjadi tugas besar ya. Kita semua sebagai masyarakat adat. Tadi ya balik lagi gitu, ini hubungannya apa sih sama pendidikan adat? Saya pikir juga karena juga saya sebagai asli Lama Holot gitu ya, Lama Holot di Flores Timur tuh juga sama gitu. Sebagai anak muda nih, salah satu cara paling mudah untuk saya kenal tentang nilai-nilai adat itu memang melalui tenun. Selain bahasa daerah ya, dan juga syair-syair yang isinya itu pesan-pesan moral, juga termasuk silsilah, bagaimana sejarah dan lain sebagainya. Tapi juga tenun itu menurut saya ya, seumur saya hidup ini tuh memang salah satu cara yang mudah. Misalnya saya akhirnya tahu motif bunga itu dia punya makna apa. Ternyata kalau di wilayah kami itu motif bunga itu dia punya makna adalah perempuan yang harus dijaga dan dilindungi misalnya. Terus kami tahu misalnya tenun yang warnanya harus ada 3 unsur warna ini adalah tenun adat yang tidak bisa sembarang digunakan di keseharian. Jadi menurut saya ya tenun bisa menjadi salah satu media bagaimana cara kita mengenali diri kita tadi ya, dan nilai-nilai di dalamnya gitu. Dan memang kekhawatiran ini juga bisa kita kita siasati gitu dengan upaya-upaya pendokumentasian. Jadi mulai mencatat, mulai memotret atau menyimpan motif-motif tadi, atau juga misalnya kalau syair-syair yang secara adat bisa dicatat, sebenarnya boleh sekali gitu ya untuk kita lakukan supaya tidak terputus juga dari generasi ke generasi yang lain gitu. Nah ini kita sebenarnya sudah di penghujung acara, di penghujung sesi ngobrol-ngobrol kita baca cerita nih. Tidak terasa ya, sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana gerakan Kakak Rambu Intan dan teman-teman di Sumba Timur terkait pendidikan masyarakat adat. Tapi saya pengen dengar nih dari Kakak Rambu Intan sendiri dan teman-teman tuh, sebenarnya apa sih harapan dari perjuangan ini, dan bagaimana caranya supaya kawan Dapa nih yang lagi dengar kita baca Rita itu juga bisa berkontribusi walaupun mungkin belum sempat ke Sumba atau belum ketemu langsung Kakak Rambu gitu, tapi bagaimana sih caranya gitu. Jadi harapan Kakak Rambu dan bagaimana caranya melibatkan lebih banyak orang untuk mendukung gerakan pendidikan masyarakat adat. Silakan Kakakku. Baik, terima kasih Kak Eda. Harapan saya kedepannya untuk pendengar atau teman-teman Baku Dapa bisa berkontribusi dengan kami dengan selalu menyebarkan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi lembaga pendidikan kami, atau juga mengikuti kunjungan belajar di Sumba Timur. Contoh, kemarin kita sudah sempat diskusi ya dengan Kak Eda, kunjungan silang antara Simpasio dengan sekolah adat, atau teman-teman lain yang ingin belajar atau mengikuti kegiatan-kegiatan kami di Sumba Timur bisa kontak kami atau melihat langsung program pendidikan adat kami yang ada di wilayah adat kami. Atau bisa juga menyebarkan informasi tentang pentingnya melestarikan pendidikan adat melalui media sosial, agar lebih banyak yang menyadari dan mengikuti gerakan kami. Kalau pendidikan sekolah adat itu sendiri Kak Eda, kami untuk se-Nusantara itu ada 130 sekolah adat Kak Eda. Wah, banyak ya gerakan ini ya, dan besar gitu. Besar. Kebetulan kami juga bergabung di Aman Kak Eda, jadi gerakan ini untuk di Sumba itu sendiri ada 7 sekolah adat Kak Eda, salah satunya di tempat saya.
Oke, menarik ya. Jadi ini adalah informasi awal untuk teman-teman kawan Dapa yang ingin terhubung dan berkontribusi untuk menjawab harapan tadi ya. Harapan bahwa kita tidak meninggalkan identitas kita, nilai-nilai adat kita, dan memperluas informasi ini dengan informasi yang benar. Saya pikir ini catatan penting ya untuk kita semua kawan Dapa, dengan profesi apapun, dengan panggilan hidup seperti apapun, tapi paling penting adalah ketika kita menceritakan tentang orang lain atau identitas hidup orang lain, kita juga harus memastikan informasi ini benar atau tidak gitu. Karena kita membicarakan tentang orang lain nih yang sebenarnya itu bukan kita gitu. Sama dengan bagaimana kita mengabari ke publik, mengabari ke seluruh dunia tentang kehidupan masyarakat adat gitu. Kadang-kadang kan kita membawa narasi yang menggiring publik kepada pemahaman-pemahaman yang kurang tepat, dan salah satu tawaran tadi itu adalah kolaborasi gitu. Tadi Kakak Rambu Intan spill Simpasio gitu ya. Kebetulan saya punya komunitas Simpasio dan memang kami berencana teman-teman untuk bertukar silang, jadi belajar tukar silang, berkunjung, dan ini secara sukarela. Kami tidak sedang menjalani sebuah program gitu ya Kakak Rambu, tapi dari hasil jualan tenun tadi, dari hasil kreativitas tadi bisa kita kumpulkan dan kita ketemu di Sumba, atau teman-teman dari Sumba datang ke Simpasio untuk belajar tentang bagaimana pendokumentasian dan pengarsipan lebih dalam lagi gitu. Tidak terasa kawan Dapa, ternyata tinggal 1 menit lagi kita bercerita ini, tapi ingin dengarkan satu dong pesan gitu buat kita semua nih dari Kakak Rambu Intan sebagai pejuang pendidikan adat di Sumba Timur untuk kita semua kawan Dapa yang sedang mendengarkan Bacarita sore hari ini. Kalau dari saya, pesannya untuk teman-teman semua, jangan pernah malu dan ragu dengan identitas budaya yang kita miliki. Ini bukan beban, melainkan kekuatan tersembunyi yang membimbing kita ke tengah lautan modernisasi yang saat ini. Bahasa lokal yang kita ucapkan, setiap seni tradisional yang kita kuasai, dan setiap nilai adat yang kita pegang teguh adalah bagian dari warisan leluhur yang telah bertahan ribuan tahun lalu, bukan sesuatu yang kita harus sembunyikan begitu. Wah, dalam sekali, dan saya merinding mendengarnya karena ini seperti pesan untuk diri saya sendiri sebagai seorang anak muda yang juga ingin terus belajar tentang identitas dirinya, tentang apa saja yang sebenarnya tuh penting untuk dia bawa sebagai narasi baik, cerita baik di bagian dari masyarakat adat. Terima kasih banyak Kakak Rambu Ana Intan. Kawan Dapa, tidak terasa hampir 1 jam kita bercerita dan menyelami jejak perjuangan di Sumba Timur. Satu hal yang saya petik hari ini dari Kakak Rambu Intan dan perjuangan-perjuangannya adalah menjaga tradisi bukan berarti kita tuh tertinggal kawan Dapa. Tapi justru kita sedang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan. Kalau pakai bahasanya Kakak Rambu tuh menyelami gitu ya, lautan yang lebih luas, lautan modernitas ini gitu. Terima kasih banyak untuk Kakak Rambu Intan yang sudah berbagi nafas perjuangan dan inspirasinya sore ini. Sehat selalu kakakku sayang, dan juga perjuangan-perjuangan teman-teman juga panjang umur. Titip salam buat semua pemuda-pemuda adat yang keren sekali hari ini dimanapun teman-teman berada, khususnya di Sumba Timur. Semoga kita bisa baku dapa nih, tidak hanya melalui udara, tapi juga bisa baku ganda dalam karya gitu ya, dengan langsung berkunjung atau berkolaborasi. Dan untuk kawan Dapa semuanya, terima kasih banyak sudah setia mendengarkan Eda Tukan dan juga Kakak Rambu Intan sore hari ini. Semoga obrolan kita di Kita Bacarita sore ini memberikan perspektif baru bagi kita semua tentang pentingnya menjaga identitas di tengah perubahan zaman. Yap, saya Eda Tukan, pamit undur diri dari Ruang Dengar Ada. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Baku Dapa Radio Line, baku sapa di udara, baku ganda dalam karya. Bye-bye, sampai ketemu lagi teman-teman. Hei kawan senusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote.
bersuara, kritis terjaga, dan tak lupa bergembira. Bersama Baku Dapat Radio Line, bersama Baku Dapat Radio Line. Simak siaran Bakudapa Radio Line melalui portal streaming bakudapa.id dan interaksi WhatsApp 0813 2555 4450.